Bismillahirrahmanirrahim. Untuk melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang itu biasanya rindu karena dia kenal. Pernah ketemu, pernah melihat, suatu saat ingin kapan aku bisa jumpa. Anak-anak merindukan orang tuanya. Orang tua merindukan anak-anaknya karena memang tahu. Antum bayangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merindukan kita. Padahal beliau belum pernah melihat kita. Ini sebuah keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik meriwayatkan, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama sahabatnya menuju Baqi. Di kuburan Baqi bersama para sahabatnya. Nih, kita ini kadangkala yang udah ngaji jarang ziarah kubur. Padahal ziarah kubur itu sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadangkala ziarah kubur itu tengah malam. Istrinya udah pada tidur, beliau datang ke kuburan Baqi sallallahu alaihi wasallam. Tujuan kita ziarah kubur adalah mengingat kalau masjid ini suatu hari akan hancur. Kalau kota Bandung ini suatu saat akan lebur rata dengan tanah. Kita ingat kalau kita diciptakan bukan untuk menjadi penduduk bumi ini. Ada satu hari yang sama dengan 1000 tahun. Rasulullah SAW datang ke kuburan Baqi bersama para sahabatnya. Lalu beliau mengatakan, "Wadittu anni laqitu ikhwani." Aku betapa inginnya berjumpa dengan saudara-saudaraku. Maka para sahabat bingung, heran dengan ucapan Rasulullah SAW. Faqala ashabuh, awalaysa nahnu ikhwanak? Wahai Rasulullah SAW, kita ni apa bukan saudaramu? Nabi SAW mengatakan, antum ashabi. Kalian sahabat-sahabatku. Ikhwani alladzina amanu bi wa lam yarawni. Saudara-saudaraku adalah mereka yang beriman kepadaku, tapi mereka belum pernah melihat aku, kata Rasulullah SAW. Beliau merindukan untuk berjumpa kita. Apakah kita seperti itu sallallahu alaihi wasallam? Coba kita sekarang perlu membayangkan kecintaan Rasulullah SAW kepada kita. Kadangkala kita nih tidak menghargai orang karena kita nggak kenal. Coba antum umpamanya sekarang nih duduk di masjid ini. Jamaah, antum nggak bisa maju lagi jamaah. Udah nggak bisa. Hah? Coba bismillah, antum berdiri semuanya. Bismillah, berdiri, kita berdiri jamaah. Ya Allah, berdiri. Nah, udah pada berdiri? Iya, antum maju sedikit aja, terus duduk antum. Bismillah, ya Allah, kita duduk lagi. Nah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah. Sebagian pahanya di atas paha saudaranya. Tapi nggak apa-apa jemaah. Aduh, bisa duduk insya Allah. Kalau yang mungkin punya sakit kakinya bisa di belakang anak kosong sini. Baik. Alhamdulillah masih luas jemaah. Sebenarnya yang perlu kita perluas itu hati kita. Antum sekarang merasakan ada kaki orang lain di kaki antum. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-mu'min lil mu'min kal bunyan. Seorang mukmin untuk mukmin lainnya itu seperti bangunan. Yashuddu ba'duhu ba'dah. Mereka saling menguatkan. Mereka saling mengkokohkan. Dan kita sekarang merasakan. Kalau saudara kita yang di samping kita adalah termasuk dari kita. Satu jasad sama kita. Ustaz,
Tapi nggak enak duduk kayak gini Ustaz. Nah, sebentar, kita sampai jam berapa? Insya Allah sampai jam 7. Insya Allah. Jamaah rahimakumullah. Antum sekarang duduk nih, nggak tahu, nggak kenal sama yang di sebelah antum. Coba ada yang bisikin di sebelah antum. Mas, yang di sebelah antum itu adalah wali kota. Masa? Oh iya ternyata. Mari Pak, baru dia meluaskan. Fadl, kesian. Karena wali kota. Karena kenal sama dia. Kalau nggak kenal kita nggak urusan sama orang. Begitu pula kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak di antara umat Islam yang meremehkan sunnahnya, yang meninggalkan sunnahnya, bahkan ada yang mengejek dan menghina sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada, kita lihat. Kok bisa itu terjadi? Kesian, mereka nggak kenal sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman di surat At-Taubah ayat 28, menceritakan tentang kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Kata Allah, telah datang kepada kalian seorang utusan yang dia berasal dari diri kalian sendiri. Dari kita Rasul sallallahu alaihi wasallam. Azizun alaihi ma'anittum. Aziz. Beliau itu sangat sedih kalau ada yang menyusahkan umatnya. Nggak ingin umatnya itu tersusahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas pernah menceritakan suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat maghrib dan isya di jamak tanpa ada hujan, tanpa ada apa. Beliau jamak salat di Masjid Nabawi dalam hadis riwayat Muslim. Maka ditanya Abdullah bin Abbas, kenapa Nabi melakukan itu sallallahu alaihi wasallam? Liya'laman nas an laysa fi dinina haraj. Supaya orang-orang tahu kalau agama kita ini nggak ada yang memberatkan. Itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Harisun alaikum. Beliau begitu bersungguh-sungguh dan semangat untuk kebaikan kalian. Bil mu'minina raufur rahim. Terhadap orang beriman, beliau sangat pengasih, sangat sayang kepada hamba-hambanya yang beriman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pernah suatu hari Aisyah radhiyallahu taala anha melihat suaminya. Siapa suaminya Aisyah? Betul. Rasulullah SAW. Hadiahnya udah habis, mana panitianya? Buat akhwat. Oh, buat ibunya, masya Allah. Buat ibu antum, nah. Barakallahu fikum. Nah, buat ibu antum tuh. Afwan. Barakallahu fikum jemaah. Suaminya Aisyah, Rasulullah SAW. Suara apa itu jemaah? Aisyah radhiyallahu taala anha melihat Nabi lagi senang. Kata Aisyah, "Lamma ra'aitu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba nafsin." Aku melihat Nabi ini lagi bahagia nih sekarang. Maka tatkala itu aku meminta sesuatu kepada Rasul SAW. Maka ibu-ibu kalau mau minta sesuatu sama suaminya, cari waktu yang tepat. Ustaz, suami anak nggak pernah seneng Ustaz. Kapan anak minta? Ada suami yang setiap masuk rumah cemberut terus kayak gitu. Tapi adalah waktu-waktu tertentu suaminya beda. Kelihatan tuh lagi bahagia tuh suaminya. Ketika itu minta sesuatu, insya Allah dikasih. Tapi kalau lagi ada masalah jangan dimintain sesuatu. Yang ada malah marah dia. Aisyah tahu suaminya Rasulullah SAW adalah suami yang terbaik. Dan ternyata Aisyah masih berusaha untuk mencari waktu-waktu yang tepat untuk meminta. Apa yang dilakukan Aisyah? Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Qultu ya Rasulullah, ud'ullah li." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, aku minta kau berdoa untuk aku.
Istri minta suaminya mendoakan. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam langsung berdoa, Allahumma ighfir li Aisyah ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhar wa ma asarrat wa ma a'lanat. Ya Allah, ampunilah untuk Aisyah semua dosanya, yang lalu dan yang akan datang, yang terang-terangan dan yang dia sembunyikan. Ini doa Rasul buat Aisyah radhiyallahu taala anha wa sallallahu ala nabiyyina wasallam. Ketika Aisyah dengar doanya Nabi SAW, langsung Aisyah ini ketawa terpingkal-pingkal sampai dagunya itu ke perutnya. Orang kalau ketawa kadang-kala sampai nekuk tuh badan. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Aisyah, ayasurruka du'ai? Apakah kau senang dengan doaku? Apa kata Aisyah? Wa mali la yasurruni du'auka. Bagaimana mungkin aku tidak bahagia dengan doa yang kau panjatkan? Ini doa Rasul SAW buat Aisyah. Lalu apa kata Nabi kepada Aisyah sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, wallahi innaha la da'wati li ummati fi kulli salat. Demi Allah, tuh doa yang aku katakan tadi, itulah doa yang aku panjatkan setiap sholat untuk umatku, kata Rasul SAW. Bayangkan Nabi itu tiap sholat mendoakan kita. Beliau mengatakan, Allahumma ighfir li ummati. Ya Allah, ampunilah buat umatku dosa-dosa mereka yang lalu dan yang akan datang, dosa-dosa yang ditampakkan dan yang disembunyikan. Masya Allah, ana lihat sebagian sudah susah duduknya jamaah. Baik, kalau antum lihat ada yang susah, antum luaskan. Kalau ada yang mau selonjor, kasih fadl antum selonjor, gantian selonjornya. Iya, kadang-kala memang nekuk kaki itu nggak enak, tapi mau gimana lagi, masjidnya nggak cukup. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nabi mendoakan kita sallallahu alaihi wasallam. Kita pernah nggak doakan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Iya Ustaz. Coba hari ini ana mau tanya, yang salawatnya 1000 kali ana kasih hadiah. Mana hadiah? Nah, jamaah. Baik Ustaz. 900. Ustaz, kita nggak boleh riya Ustaz. Nah, sebagian ini sudah 1200 salawatnya. Jamaah, kalau setiap kali antum bersolawat, antum dapat tas, kira-kira berapa kali kita akan bersolawat buat Rasulullah SAW? Sekali kita bersolawat, Allah solawat buat kita 10 kali. Bayangkan Rasul SAW pernah sujud syukur. Beliau ketika bangkit dari sujud syukurnya menceritakan kepada para sahabatnya, tadi tuh Jibril datang ngasih kabar gembira kepada aku bahwa man shalla alaika salatan sallallahu alaihi biha asyra. Kalau ada salah satu umatmu yang bersalawat sekali untukmu, Allah akan bersalawat buat dia 10 kali jamaah. Antum duduk, Allahumma sholli ala Muhammad, Allah membalasmu 10 salawat buat untuk dirimu. Terus kenapa kita tidak mau bersalawat buat Rasul sallallahu alaihi wasallam? Beliau akan memberikan syafaat. Kita sering mendengarkan ada orang yang menyebutkan Allahumma salli ala maulana wa syafi'ina Muhammad. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam kelak akan memberikan syafaat kepada umatnya pada hari kiamat. Beliau alaihi salatu wassalam akan memberikan syafaat kepada umat. Ketika manusia di padang mahsyar, mereka tidak segera mendapatkan kejelasan. Mereka dihukum atau tidak dihukum. Tidak ke surga, tidak neraka. Mereka pada kebingungan. Oleh karena itu, orang yang berada di tahanan kepolisian sama orang yang berada di penjara, kondisi jiwanya lebih nyaman yang ada di penjara. Karena dia sudah mengetahui vonis dia. Tapi yang di tahanan gundah, takut dia. Kira-kira gimana nih aku? Maka para
Manusia yang ada di padang mahsyar, tatkala belum ada hisab, belum ada mizan, mereka pada kebingungan. Sampai disebutkan dalam beberapa riwayat orang-orang kafir itu kepingin segera dihukum walaupun ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Akhirnya mereka mencari pertolongan. Ini yang namanya syafaat. Mencari orang supaya orang itu ngomong sama Allah, supaya kita diselesaikan urusannya. Maka mereka datang menjumpai Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam angkat tangan. Mereka datang menjumpai Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh angkat tangan. Mereka datang menjumpai Nabi Ibrahim alaihissalam, Khalilur Rahman. Dia pun angkat tangan. Mereka menjumpai Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa angkat tangan. Mereka datang menjumpai Nabi Isa alaihissalam. Semuanya angkat tangan. Lalu di depan manusia jumlahnya miliaran, mereka mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka minta tolong supaya Nabi SAW berdoa memohon kepada Allah agar diselesaikan urusan umat ini. Ketika orang-orang datang meminta tolong kepada Rasulullah SAW, Nabi mengatakan, ana laha, itu buat aku itu. Maka beliau sujud di bawah arsy. Beliau berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan kepada Nabi, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, irfa' ra'sak, angkat kepalamu. Beliau sujud mohon sama Allah, kemudian disuruh mengangkat kepalanya. Sal tu'ta, yang kau pinta akan diberi. Washfa' tu syafa', kau mau ingin meminta pertolongan buat orang, akan diterima syafaatmu. Fa arfa'u ra'si, maka aku mengangkat kepalaku, mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, fa aqulu ummati ya rabbi, ummati ya Rabbi, ummati ya Rabbi. Dia minta umatku ya Allah. Aku minta umatku ya Allah. Beliau ingat sama kita. Beliau tidak memikirkan diri beliau sendiri sallallahu alaihi wasallam. Kita yang disebut sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fayaqul, kemudian Allah berkata kepada Nabi Muhammad SAW, ya Muhammad alaihi salatu wassalam, adkhil min ummatika man la hisaba alaihim minal babil aiman min abwabil jannah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masukkan umatmu yang masuk surga tanpa hisab. Suruh mereka, persilahkan mereka masuk. Yang masuk surga tanpa hisab, masuk dari pintu kanan surga. Adapun pintu-pintu yang lainnya itu untuk semua umat. Tapi pintu kanan surga diperuntukkan yang masuk surga dari umat Nabi Muhammad yang tanpa hisab sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari. Semua nabi itu punya doa. Tapi semuanya doanya sudah dipanjatkan di dunia. Kita lihat doanya Nabi Nuh alaihi salam. Doanya Nabi Musa, Nabi Isa, sudah doa-doa mereka dikabulkan. Tapi doa Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan, likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Semua nabi punya doa yang mustajab. Fata'ajjala kullu nabiyyin bida'watihi, atau kullu nabiyyin da'watahu. Semua nabi sudah mengambil doanya ketika di dunia. Wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Adapun aku menyembunyikan doaku untuk umatku nanti pada hari kiamat. Syafaat buat mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyembelih kurban. Dan setiap kali beliau menyembelih kurban, Abu Rafi', mantan budaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cerita, beliau biasanya kalau menyembelih kurban itu beliau beli 2 ekor kambing, kabsyain, saminain, aqranain, amlahain. Beliau beli 2 ekor kambing yang gemuk, yang besar, yang bagus, yang bertanduk. Itu kalau beliau berkorban sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita berkorban, kita cari yang paling murah. Kurus sedikit nggak apa-apa, yang penting syaratnya sudah sah. Kita lihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau sholat. Setelah sholat Idul Adha beliau berpidato. Kemudian beliau mendatangi salah seekor kambingnya di tempat sholatnya di situ. Kemudian beliau sembelih dengan pisau,
dengan sendiri. Beliau mengatakan, Allahumma inna hadha an ummati jami'an mimman syahida laka bitauhid wa syahida li bil balagh. Ya Allah, ini seekor kambing aku korbankan untuk semua umatku. Mereka yang bersaksi la ilaha illallah dan bersaksi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan dihasankan oleh Syekh Albani. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau seringkali meninggalkan sebuah amalan karena takut memberatkan umatnya. Siapa yang menyebutkan beberapa amalan yang ditinggalkan oleh beliau karena beliau takut menyusahkan umatnya? Nggak jadi dianjurkan, nggak jadi diperintahkan. Fadhal. Bersiwak setiap sholat. Oke. Yang kedua. Naam, antum. Yang keras suaranya. Sholat tahajud. Mungkin sholat tahajud di waktu Ramadan. Nah, iya. Iya apa enggak? Taib, enggak apa-apa jemaah. Kita kasih jemaah banyak hadiahnya, tenang. Taib. Bersiwak setiap, ya sama tadi bersiwak jemaah. Udah. Taib, yang dekat-dekat sini, nah, fadhal antum. Qobliyah maghrib. Enggak sih ya. Rasulullah SAW cuma mengatakan sallu qabla maghrib, salatlah sebelum maghrib bagi yang mau, kata Rasulullah SAW. Tapi beliau meninggalkan sebuah amalan karena takut memberatkan umatnya. Mengakhirkan waktu isya. Masya Allah. Nah, Rasulullah SAW kepingin sholat isya itu di akhir malam. Di pertengahan malam ya, bukan di akhir malam. Di pertengahan malam atau sepertiga malam awal. Tapi beliau tidak melakukan itu. Kenapa? Karena takut memberatkan umatnya. Baik, apa lagi? Terakhir. Berdoa masuk WC. Kayaknya enggak ya. Salat tarawih udah tadi tuh, salat tarawih itu. Baik, sudah jemaah, cukup jemaah. Baik, kalau ada yang mau jawab fadhalan tuh. Apa? Menjaga wudu. Kayaknya bukan jemaah. Baik, antum. Puasa setiap hari. Puasa setiap hari, sholat malam, terus tidak menikah. Kayaknya bukan, tapi nggak apa-apa, antum sudah berusaha, nak kasih hadiah. Nah, tadi udah disebutkan beberapanya. Di antaranya, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laula an asyqa ala ummati, andai kata aku tidak takut memberatkan umatku, ma qa'adtu khalfa sariyah. Wala wajidtu anni uqtalu fi sabilillah thumma uhya thumma uqtal thumma uhya thumma uqtal. Rahul Bukhari. Andai kata aku tidak takut memberatkan umatku, niscaya aku akan selalu berada di setiap peperangan. Beliau kadangkala perang berangkat sendiri, kadangkala menyuruh sahabatnya untuk memimpin. Tapi beliau tidak, karena takut memberatkan umatnya. Maka beliau kirim beberapa sahabat yang lainnya nggak berangkat, berada di Madinah. Dan aku kepingin ketika aku perang aku terbunuh. Kemudian aku dihidupkan kembali. Untuk apa? Untuk terbunuh kembali. Kemudian aku dihidupkan kembali. Untuk apa? Untuk terbunuh kembali. Sallallahu alaihi wasallam. Itu niat beliau ingin mati syahid di jalan Allah Jalla Jalaluh.